Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang pasar jual beli buat orang-orang gaptek. Nah, di sini Sirtiman ini berdasarkan riset pengalaman pribadi ya. Jadi selama beberapa tahun dari mulai ini ya ada beberapa ya kayak situs-situs ya pasar jual beli ya, dulu dulu terkenal ya kayak Kaskus ya Kaskus, cuma kalau Kaskus itu terlalu terlalu ribet gitu, terlalu teci, terlalu ya pokoknya untuk yang mahasiswa mungkin inilah mudah gitu, cuma kalau untuk yang orang-orang ya, generasi tua tuh agak susah. Makanya di sini mereka ngumpulnya di marketplace marketplace ini. Di sini teman ya ngelampirinnya ya apa memberitahukannya dua aja. Yang pertama adalah Facebook Marketplace. Nah, dan yang kedua adalah OLX. Nah, di sini kenapa gitu? Karena Sirtiman ya kayak terakhir ada yang beli PC ya, komputer dia di OLX, dan untuk COD datang ke rumah dia kayaknya enggan, keberatan juga untuk opsi lain untuk bayar. Kayak Sirtiman nawarin ini kalau diantar kurir, kalau nggak mau datang sini diantar kurir gitu, pak ordernya pakai Tokopedia, dan jawabannya adalah nggak bisa bang gitu. Ya itu sebenarnya istilahnya ya gaptek lah. Di sini Sirtiman ya gimana lagi gitu, akhirnya ya, kalau biasanya orang-orang seperti itu maksa untuk COD ya, minta ditemu di tengah ya, pokoknya biar dia tuh nggak merasa kalah, nggak terlalu jauh juga ya, istilahnya gitu. Dia udah gaptek tapi ya kalau bisa ya nggak rugi-rugi amat gitu, kayak ongkos bensin dan lain-lain. Biasa mintanya ketemu di tengah, atau malah di tempat dia kebanyakan malah minta diantar gitu ya, karena itulah ya, karena kegaptekannya gitu. Nah, di sini padahal si teman kasih solusi, ini barang nanti diantar sama kurir tuh udah gimana nggak enak lagi. Cuma kadang mereka ada yang pakai Gojek atau Grab gitu, dihitung-hitung lagi. Nah, di sini permasalahannya adalah yang Sirtiman ini ya nggak temu ini, nggak cuma orang-orang yang generasi istilahnya udah berumur atau udah tua gitu loh. Tuanya itu dalam artian bukan kakek-kakek ya. Tuanya mungkin sekitar 30 sampai 50 lah. Tapi ada anak muda juga ya, mungkin nggak tahu mereka anak kampung lah ya, anak kampung, terus ya kehidupannya santai, ya beli yang mereka butuh, baru mencari barang di Google. Google mungkin munculnya ya OLX gitu, jadi dia ya untuk daftar kan tinggal pencet pakai daftar pakai Google, seperti itu mudah gitu. Dan OLX kan nggak harus isi-isi data, isi-isi alamat, dia cuma ya butuh apa, OLX-nya nampilin nampilin barang-barang yang dia dia butuhin gitu. Nggak harus order di OLX, nggak harus ya. Begitu juga dengan Facebook ya, rata-rata ya mereka yang generasi-generasi yang udah berumur ya punya Facebook mungkin zaman-zaman kayak awal-awal tahun 2010, dan ini masih dipakai dia gitu, karena emang dia pakainya ini aja. Paling orang-orang ya seperti itu pakainya Facebook sama WA ya, seperti itu. Jadi transaksinya dari Facebook lanjut ke WA untuk Sherlock. Itu pun kalau ada yang bisa Sherlock gitu. Ya, cuma kan kadang orang ya minta alamatnya benar-benar dicari, benar-benar ya dicari alamatnya, nggak kalau dia gaptek Sherlock ya, karena Sherlock kan ya untuk yang paham inilah gitu, paham WA ya lebih ke dalam detailnya. Cuma ada juga yang nggak paham gitu, Sherlock Sherlock ini ada yang gaptek setiman nemuin langsung minta alamat RT RW sama patokannya, udah itu aja masalah.
titik-titik dia nggak paham deh gitu. Nah di sini yang menjadi kendala adalah kita nih jualannya harus sabar ya, karena mereka orang ya gaptek. Cuma walaupun ya ada beberapa yang ditawarin kayak diantar kurir Tokopedia, ada yang mau gitu, ada yang punya aplikasi bisa ya dia mau. Cuma ada juga yang benar-benar nggak mau nyoba, itu benar-benar udah nggak mau deh, maunya ya maunya dia aja gitu, kayak COD ketemu tengah-tengah seperti itu, atau minta diantar. Biasanya sih yang bikin bingung kan, ini saya duitnya ada gitu, cuma eh, dia maunya tuh barang dibawa ke rumahnya terus dia bayar gitu. Nah di sini kan ya gimana ya? Ya kalau di sini Sirtiman yang punya barang, terus kalau harus ke sana dan ya ini kan hati-hati juga gitu. Bisa jadi kalau ke sana atau dikasih alamatnya ini alamat ya tongkrongan ya mungkin gudang kosong, nah, itu sampai situ malah dirampok, dipalak, ini kan ngeri juga gitu. Namanya orang nggak kenal ya. Makanya statement selalu ya kalau mau datang aja gitu. Kalau nggak mau sini transfer duit nanti barang dikirim. Kalau dia nggak bisa pakai Tokped gitu aja. Ada beberapa yang transfer ya, transfer entah itu dia minta transfer sama saudaranya atau sama kakaknya, tetangganya. Ya cuma karena dia butuh ya dia transfer gitu. Cuma kalau yang orang yang nggak mau tahu, nggak mau ribet gitu, ya akhirnya ya udah gitu. Ya gitu-gitu aja dia nyari barang mungkin mau, cuma banyak yang seller yang nggak bisa nganter gitu karena kemauannya tuh ya agak-agak spesifik ya, harus barang ke rumah dia COD atau ketemu di jalan tengah-tengah, bilangnya tengah-tengah, cuma ya itu daerah yang nyamannya dia gitu. Di sini Sirtiman ini eh gimana ya kalau untuk untuk yang merasa gapteknya seperti itu gitu, disarankan sih Sirtiman bilang ya cobalah belajar gitu, coba lihat Google, coba lihat YouTube cara buat akun gitu, atau cara buat Tokped atau cara buat Shopee gitu. Jadi itu hidup itu lebih mudah gitu daripada harus ngabisin waktu kayak chatnya banyak, nanya ini nanya itu, giliran bayarnya ya bingung gitu. Dia udah punya duit tapi dia bingung gitu. Ya bingung juga, sellernya juga disuruh datang tiba-tiba, kalau dikasih alamat palsu gimana, kalau istilahnya dia orang jahat ditaruh di alamat gudang gitu yang udah disiapin untuk ngerampok atau malak ya, itu gimana keamanannya, kan gambling gitu. Seller juga dia megang barang, apalagi kalau barang kayak handphone yang ya dijualnya gampang itu kan, ya itulah lebih berisiko gitu. Makanya untuk yang para orang yang gaptek ya kalau bisa ya ya belajar lah, ikutin perkembangan zaman, ikutin arus arus ya. Kalau di sini masalah jual beli, transaksi atau istilahnya perdagangan, yaitu ya ikutin caranya gimana, jangan sampai ya kalian ini ya absolut atau ya terprosok jurang kemakan waktu nanti. Ya sekarang 2024 aja kayak gitu, gimana gimana 10 tahun yang lalu ya, ya yang sekarang itu zamannya orang benar-benar banyak transaksi di online menggunakan aplikasi online dan lain-lain, itu pun harus ya untungnya ya sekarang ada kayak Gojek, Grab gitu, jadi bisa mempermudah gitu. Cuma kalau yang nggak bisa ngorder Gojek atau Grab, nah ini kan yang kendala gitu. Jadinya mereka istilahnya nyusahin orang. Di sini ya mau nggak mau karena harus ngikutin perkembangan zaman, harus survive, harus dapat segala sesuatunya biar cepet gitu. Jangan nyusahin orang, jangan nyusahin tetangga, saudara. Kalau bisa, kalau cuma kayak gitu doang seharusnya bisa lah gitu.
kayak punya aplikasi Tokped, Shopee, anak SMP juga bisa gitu logikanya, ikutin cara daftar. Nah, kalian yang udah tua seharusnya ya terbuka pikirannya, apa ya, ya dicoba, jangan sampai apa ya. Kalau udah nggak tahu tuh udah gitu, nggak mau nambah ilmunya, nggak mau nambah wawasannya. Jadi kayak dunianya nih ya kotak kecil yang itu aja deh gitu. Sementara yang lain nggak mau lah gitu. Rempong, ribet. Ya, emang namanya hidup di zaman teknologi maju ya rempong dan ribet gitu karena teknologinya udah semakin maju, udah semakin rumit, udah semakin kompleks gitu. Kalau kita nggak mau rempong ya tinggal di zaman batu aja gitu, tinggal cari goa gitu, cari goa udah tinggal tidak. Itu pun juga nggak bisa sembarangan, gua juga apa sih ya, ya ada pemiliknya lah, entah itu taman nasional atau apa, itu juga dijaga sama apa, sama cagar alam itu juga dijaga, ada yang jaga gitu, nggak bisa seenaknya. Makanya di sini ya pilihannya ya ikut ikut perkembangan zamannya maju, ikutin bisa ini bisa itu, udah jadi orang normal aja gitu, jangan jangan ngerepotin orang lain gitu. Dia dia punya ya semua juga punya apa ya, semua juga punya kebutuhan ya, semua juga pengen jual beli, namanya prinsip hidup ya, jual beli barter seperti itu, tuker tambah. Nah cuma ya dengan adanya kemajuan zaman ya itu akan ya seperti itulah, butuh butuh kayak rekening ya, online, butuh kayak semacam kalau alat bayar itu kayak ya sekarang dompet online ya, ShopeePay, GoPay, ada Dana dan lain-lain. Ini yang harus di apa sih? Yang harus dipelajari lah, biar punya, biar bisa gitu. Ya hal-hal yang seperti itu aja, kayak statement terakhir kemarin beli tanaman ya, ngordernya juga ya riskan, pakai WA terus suruh bayar ke rekening BRI. Untungnya dia punya dana gitu, nggak tahu dananya punya ya siapa, yang jelas ya mungkin ya itulah, kalau punya sebenarnya jadi ada bisa gitu. Cuma pun punya dana juga nggak menjamin ntar ditransfer ke dana orang yang nggak ngirim, kan riskan juga gitu. Makanya ya sebenarnya apa ya, kayak contoh dulu si Riman pernah jual laptop ya, laptop yang dulu buat WFH itu rusak, dan orangnya itu ya dia malah lebih paham gitu, dia langsung transfer, dia yang order grabnya, jadi grabnya tinggal ngambil, jadi beres gitu loh, karena dia paham. Ya udah, dia nggak mau ketemu, nggak mau COD, nggak mau ngambil barang, akhirnya dia transfer uang, akhirnya dia order grab, ya udah beres tuh. Nah, Teman tinggal ngasih laptop udah dibungkus, kasih tas tentengan itu, udah gitu beres tuh. Nah di sini ya tinggal masalah Gojek ke rumahnya dia aja itu urusannya itu urusan ya, ya pokoknya dilindungin sama undang-undang lah, kalau misalnya barangnya hilang atau apa ya pihak Gojek ganti gitu. Karena biasanya kan sebelumnya serah terima ya harus foto dulu, serah terima juga harusnya foto dia gitu. Ya pokoknya gimana ya, ya kalau berurusan dengan ini ya pasarnya luas ya, untuk yang marketplace gaptek ini pasarnya juga luas gitu, karena masih banyak orang yang gaptek gitu. Nah cuma kita juga harus sabar, harus harus bisa, kalau bisa ya mengarahkan mereka biar ya kayak waktu beli tanaman itu kan tanya punya dana nggak, punya ini ya, jadi korek-korek dia punya apa gitu. Kalau enggak ya transaksinya batal, kita habis waktu buat chat, buat ya pokoknya ya, kayak bahas detail barang, bahas alamat, lokasi di mana, bahas harga bisa kurang nggak, nego barang, ya itu kita habis waktu di situ gitu. Makanya orang-orang yang gaptek itu sebenarnya ya untuk yang seller yang
yang di OLX atau Facebook ya jadinya ya merepotkan sih, cuma ya gimana lagi gitu, kalau emang rezeki ya jadi, cuma kalau nggak rezeki ya nggak jadi, dianya nggak mau berbuat lebih, kitanya juga melindungi kan, kalau bisa jangan sampai ditipu, atau ya mungkin nipu sih enggak, cuma ya barangnya hilang gitu aja deh, mungkin karena ketidaksengajaan atau ya pokoknya seperti itu. Nah di sini untuk yang jadi seller, yang tadi kan udah bahas yang orang yang gaptek, untuk jadi seller ya harus sabar, harus ngarahin, harus punya template ya kalau ngadepin orang kayak itu kayak gimana gitu. Template, tanyain dana, tanyain ya pokoknya tempatnya deket sama Indomaret enggak, terus ya kalau bisa kasih tutorial video YouTube nih, bikin akun Tokopedia atau bikin akun Shopee ini 1 menit juga jadi seperti itu kayak gitu. Ya itulah yang ya harus sabar, cuma kalau mereka nggak, ya terutama sih kalau misalnya gaptek nggak punya aplikasinya, ya coba coba tanya tetangga atau anaknya gitu. Ya, ya biasanya seperti itu, anaknya malah biasanya pada punya gitu, kayak Shopee, kayak TikTok Shop, karena emang belanja beli-beli di situ murah gitu, bisa COD ya. Nah disinilah apa banyak orang kecewa, yang gaptek-gaptek tuh kecewanya tuh ya kecewa karena dianya gaptek gitu, bukan karena Tokopedia apa ya, pokoknya Tokopedia, Shopee atau TikTok Shopnya itu salah ya, emang dianya aja gaptek, cuma menutupi orang-orang bilangnya gue kecewa, nah pernah order nggak datang. Ya mungkin dia ordernya salah gitu. Gimana mau ini ya nggak tahu lah, mungkin salah pencet belum bayar, tapi dia serasa bayar atau gimana lah itu. Jadi namanya orang gaptek tuh ya rempong dan bikin kita ya kudu sabar ya. Yang jelas ya kita sebagai seller ya harus ya kalau bisa dibantu dibantu diarahkan deh gitu, sampai jadi sampai deal gitu kalau bisa ya. Kalau di sini Sirtiman siapa aja silahkan ya, kalau misalnya mau diajarin buka akun kalian kesini gitu, biar besok beli beli apalagi gampang gitu. Kasih solusi buat ya biar mereka bisa tambah wawasan lah, bisa normal gitu, jangan gaptek terus. Oke guys, kalau ada pertanyaan ya guys, mungkin pernah kesel curhat orang, ketemu orang-orang kayak gitu, langsung tulis di komen biar jadi ya bahan diskusi atau pertimbangan ya, biar kalau ketemu kejadian kayak gitu kita bisa menanggapi. Untuk yang suka sama video ini silahkan jempolnya guys, sampai jumpa video berikutnya, goodbye.